Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Elisa Gina Febrina, NPM 214411058. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai pasar online di lingkungan mikro. Analisis situasi untuk pemasaran digital adalah langkah awal yang penting dalam merencanakan strategi pemasaran digital. Ini membantu untuk memahami tren pasar, pesaing, target audiens, dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pemasaran. Beberapa faktor yang perlu jadi perhatian dalam analisis situasi adalah: pertama, identifikasi tujuan. Tentukan tujuan pemasaran digital. Apakah Anda ingin meningkatkan penjualan, kesadaran merek, akuisisi pelanggan baru, atau retensi pelanggan? Yang kedua ada analisis SWOT. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Yang ketiga ada analisis tren pasar. Tinjau tren pasar terkini dalam industri dan produk yang dimiliki. Apakah ada yang sedang terjadi dalam industri saat ini, atau bagaimana tren saat ini mempengaruhi pemasaran digital. Yang keempat, ada konten dan media sosial. Tinjau konten yang telah Anda bagikan sebelumnya di media sosial. Apakah itu efektif atau ada yang perlu ditingkatkan. Yang kelima, tinjau kinerja promosi sebelumnya, di mana evaluasi kinerja promosi pemasaran digital sebelumnya. Apakah ada yang berhasil atau tidak, atau pelajari dari pengalaman sebelumnya untuk menghindari kesalahan yang sama. Lingkungan pada pasar digital merupakan lingkungan yang di dalamnya mengandung aktivitas digital yang mencakup berbagai faktor dan elemen yang mempengaruhi strategi dan pelaksanaan pemasaran digital, seperti pasar online, yang mencakup ukuran pasar, tren, perilaku konsumen dalam lingkungan digital. Kemudian ada persaingan online, regulasi di kebijakan privasi dan juga keamanan, perilaku konsumen, tren konten dan media sosial, serta pengalaman pengguna. Memahami dan beradaptasi dengan lingkungan pemasaran digital yang terus berubah adalah kunci kesuksesan dalam pemasaran digital. Ini memungkinkan kita untuk merancang kampanye yang sesuai dengan keadaan pasar, teknologi, dan perilaku konsumen saat ini. Memahami pelanggan dalam pasar digital adalah aspek kunci dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Ini melibatkan analisis mendalam tentang siapa pelanggan, apa yang mereka butuhkan, preferensi apa, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan owner dalam dunia online. Memahami pelanggan akan membuat mereka merasa bahwa kebutuhan dan keinginan serta keluhan mereka didengar, sehingga akan mendorong produsen untuk menjadi lebih baik lagi. Selain itu, diperlukan juga konsumen mana yang cocok untuk produk yang ditawarkan. Pilihlah konsumen yang memang mencari produk kosmetik jika kita berjualan kosmetik. Kenali usia, jenis kulit, dan lainnya yang dapat membantu konsumen memilih produk yang mereka inginkan. Lakukan survei atau wawancara atau ulasan pelanggan setelah mereka menerima atau membeli produk tersebut. Tanyakan apakah ada yang perlu diperbaiki atau sudah cukup dengan itu. Namun, hendaknya sebagai produsen, kita selalu menawarkan hal baru kepada konsumen agar mereka merasa bahwa produk yang kita tawarkan belum ada di pasar. Pilihan konsumen dan pengaruh digital sangat terkait erat dalam pemasaran digital, di mana biasanya pilihan konsumen dapat berasal dari konten influencer dan tren saat ini. Mereka juga dapat membandingkan harga dari e-commerce yang satu dengan yang lainnya. Biasanya, konsumen akan teliti memilih produk dalam pasar online, di mana mereka melihat kembali ulasan, jumlah pembeli, dan perbandingannya dengan toko lain. Mereka juga melihat konten dan rekomendasi dari orang terdekat mereka. Pilihan konsumen dalam era digital sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi, kenyamanan, rekomendasi dari sumber terpercaya, dan pengalaman yang disesuaikan. Bisnis yang memahami cara digital mempengaruhi pilihan konsumen dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Karakteristik pelanggan mengacu kepada jenis dari pelanggan itu sendiri. Apa yang mempengaruhi mereka dalam berbelanja, apa yang membuat mereka membeli suatu produk, dan bagaimana mereka merespon terhadap barang yang telah sampai. Hal ini dapat dilihat dari struktur demografis yang memperhatikan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan juga lokasi, di mana kita juga melihat lifestyle dari mereka, minat beli, preferensi, apa yang mereka inginkan, dan apakah mereka membeli karena kebutuhan atau karena keinginan atau karena faktor lainnya. Karakteristik pesaing. Pesaing sendiri adalah pelaku usaha lain yang beroperasi dalam bidang atau pasar yang sama, sehingga terdapat kompetisi di antara kita dan juga pesaing tersebut dalam memperebutkan eksistensi pasar. Kita dapat mengantisipasi pesaing dalam persaingan pasar dengan melihat apakah pesaing tersebut sudah lama berdiri atau masih baru. Kita juga perlu melihat keuntungan yang kita miliki serta keunggulan yang pesaing miliki. Apakah perlu kita melakukan strategi ulang terhadap keunggulan kita atau tidak? Kita juga perlu melihat jejak digital mereka. Apakah mereka sudah memiliki toko online atau belum? Kemudian seberapa banyakkah penjualan mereka dan di produk apa serta bagaimana cara mereka menjualkannya. Karakteristik pemasok.
Pemasok atau supplier adalah mereka yang bertugas untuk menjadi penyedia bahan baku dari produk kita, di mana hubungan kita dengan pemasok adalah sangat didasari oleh bisnis. Dalam mencari pemasok, kita juga harus teliti apakah stok bahan baku di sana selalu ada atau hanya musiman. Kita juga perlu mempertimbangkan kualitas dari pemasok, serta bagaimana harga yang dapat mereka berikan. Struktur saluran baru merujuk pada rancangan dan organisasi baru dalam menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Ini bisa melibatkan pengembangan saluran distribusi baru atau peningkatan struktur saluran yang sudah ada. Untuk menentukan saluran baru yang akan digunakan dalam proses pemasaran kita, perlu melihat kembali pasar dan pelanggan. Seberapa banyak mereka menggunakan platform tersebut, pastikan juga bahwa kita mencari dan memilih mitra yang tepat sehingga tidak menghambat proses pemasaran pada saluran baru. Struktur saluran baru harus disesuaikan dengan tujuan bisnis dan karakteristik pelanggan. Ini bisa menjadi alat yang kuat untuk memperluas jangkauan, meningkatkan penjualan, atau mencapai pasar yang berbeda. Model bisnis digital untuk e-commerce mencakup berbagai strategi yang digunakan untuk perusahaan untuk menjalankan bisnis online dan menghasilkan pendapatan yang mengacu kepada kerangka kerja untuk mengelola, merancang, dan menyeimbangkan bisnis online. Terdapat banyak sekali model bisnis digital yang digunakan dalam e-commerce, di antaranya yang pertama e-tailers atau pengecer online. Model bisnis ini melibatkan penjualan produk atau layanan langsung kepada pelanggan akhir melalui platform e-commerce. Pengecer online seperti Amazon, eBay, atau Alibaba adalah contoh utama. Mereka membeli produk dari pemasok atau menjalankan marketplace di mana penjual dapat memasarkan produk mereka. Yang kedua, ada marketplace. Marketplace e-commerce memungkinkan penjual untuk menjual produk mereka kepada konsumen melalui platform. Contohnya adalah Etsy, di mana penjual tersebut menjual produk buatan tangan yang dapat memasarkan barang mereka kepada pelanggan di seluruh dunia. Yang ketiga ada digital products. Model ini melibatkan penjualan produk digital seperti e-book, perangkat lunak, kursus online, dan konten digital lainnya. Biasanya produk ini diunduh atau diakses secara online oleh pelanggan. Yang keempat ada P2P atau peer-to-peer e-commerce. Model ini menggunakan individu untuk menjual produk atau layanan kepada individu lainnya. Contohnya adalah platform P2P seperti Airbnb atau sewa properti, dan juga Uber atau layanan ride sharing. Yang kelima ada affiliate marketing. Dalam model ini, perusahaan bekerja sama dengan afiliasi atau mitra untuk memasarkan produk atau layanan mereka. Afiliasi menerima komisi untuk setiap penjualan atau tindakan yang dihasilkan melalui tautan afiliasi mereka. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih sudah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.